Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk video melalui Zoom atau kekerasan KDRT yaitu baik. Selanjutnya kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Alia Indonesia sebagai reporter satu. Lalu selanjutnya ada Sinta Nurrohmah sebagai reporter 2. Lalu selanjutnya ada Alfian Sunan Yudhistira sebagai Bapak Joko. Lalu ada Riri Dwi Meyana sebagai Ibu RT dan juga Ibu Sumarti sebagai istri. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada reporter 2, Sintar Nurrohmah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Pak Joko. Apa motif Bapak melakukan kekerasan terhadap istri Bapak? Ya, motif saya di sini karena saya merasa kesal terhadap istri saya ya, terutama ketika istri saya menyuruh saya untuk selalu mencari kerja karena di masa pandemi ini sangat sulit sekali untuk mencari kerja dan saya baru saja dikeluarkan dari tempat kerja saya. Makanya sekarang saya serabutan jadinya saya merasa kesal ketika saya disuruh-suruh terus untuk mencari kerja. Kurang lebih begitu motifnya. Kalau boleh tahu sebelumnya pekerjaan Bapak itu apa ya? Pekerjaan saya sebelumnya yaitu buruh pabrik di daerah Jakarta ya. Jadi di masa pandemi saat ini saya adalah orang yang dikeluarkan dari pabrik tersebut. Makanya sekarang saya serabutan nggak tahu mau kerja apa, tergantung ada orang nawarin kerja baru saya lakukan. Jadi jika tidak ada orang yang menawarkan kerja, ya saya di rumah saja gitu. Kayak gitu sih. Lalu apakah Bapak yang lakukan ketika melakukan kekerasan terhadap istri Bapak? Itu verbal atau non-verbal? Atau gimana? Ketika saya melakukan kekerasan itu eh, bisa bersifat dua-duanya ya. Yang pertama, jika saya baru merasa kesal terhadap istri saya, mungkin saya hanya memaki-makinya saja. Ketika saya sudah merasa sangat kesal sekali, baru saya bermain tangan atau memakai benda yang menurut saya ada di depan saya itu bisa saya ambil. Jadi ketika ada sapu, ya saya pukul istri saya, atau ketika ada gelas atau benda-benda yang lainnya, itu bisa menjadi eh, pegangan untuk melakukan kekerasan terhadap istri saya sendiri. Begitu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak melakukan kekerasan terhadap istri Bapak? Saya melakukan kekerasan ini sudah kurang lebih 1,5 tahun ya, mulai dari COVID-19 ini dimulai, yaitu Maret ya. Maret 2020 itu saya sudah diberhentikan bekerja, dihitung sampai sekarang ya sekitar 1,5 tahun saya sudah melakukan kekerasan itu. Lalu apakah Bapak merasa puas telah melakukannya? Ya, saya merasa puas ketika saya berada di luapan emosi saya sendiri. Ketika saya sudah melakukannya, saya sangat merasa bersalah pastinya. Seperti itu. Akhirnya Bapak menyesal nggak sih telah melakukan KDRT itu? Sangat menyesal sekali pastinya ya. Apakah ada kelanjutan hubungan dari istri Bapak atau sudah digugat cerai oleh istri Bapak? Belum tahu karena dari istri juga belum ada musyawarah atau omongan ya. Jadi saya menunggu kabar dari istri saya. Oh, baik Pak, segitu aja cukup pertanyaan dari saya. Lanjut Iya, oleh satu Ale. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai Ibu Sumiarti sebagai istrinya dari Bapak Joko. Iya, saya. Iya, baik. Ibu, kalau boleh saya tahu nih ya, Ibu sudah menikah dengan Bapak Joko itu sudah berapa lama ya, Bu ya? Saya nikah udah sekitar 3 tahunan ya.
Oh, sekitar 3 tahunan ya, lumayan Masih. cukup lama. Baik, untuk pekerjaannya sendiri, Bapak Joko itu pekerjaannya apa ya, Bu ya? Dulu sih dia buruh pabrik ya, tapi sekarang serabutan karena dia di PHK dari kerjaannya. Sekarang dia serabutan, nggak punya kerjaan. Kerjaan apa aja dikerjain, yang penting dapat duit ya. Halal. Zaman baik. sekarang kan susah nyari duit ya. Ya udah apa aja kerjain deh. Kalau untuk urusan kekerasan dalam rumah tangga, apakah, mohon maaf sebelumnya, Bapak Joko pernah melakukan KDRT kepada Ibu Sumarti? Gimana ya jawabnya, Mbak? Itu kayaknya udah kayak kebiasaan sehari-harinya dia deh. Setiap emosi dia melakukan kekerasan sama saya. Mau aja dia marah-marah, kesel ke saya, mukul saya. Emang udah kebiasaan sehari-hari. Saya juga udah muak sebenarnya, Mbak. Udah sakit Baik. hati saya. Kalau boleh tahu, bentuk KDRT-nya itu seperti apa ya? Apakah verbal, apakah non-verbal? Udah macem-macem sih, Mbak, dari kata-katanya, Mbak. Udah semua binatang udah dikeluarin sama dia. Semua kata-kata tol, bego, maaf ya, Mbak. Udah Iya, dikeluarin sama dia. Dari kekerasan juga, dari kekerasan juga dia udah kayak petinju, Mbak. Setiap hari saya ditinju. Setiap hari saya dipukulin pakai sapu. Sapu di rumah selalu patah, Mbak. Dipikir beli sapu nggak pakai duit apa ya? baik. Terus gelas juga, gelas di rumah juga pada pecah. Kadang saya kalau pecahan dari gelas itu, kadang sama dia pengen ditusuk ke badan saya. Baik, kalau untuk alasannya nih, mengapa Bapak Joko ini sering kali gitu ya main entah KDRT secara verbal ataupun tidak verbal, apakah Ibu tahu apa alasannya Bapak Joko melakukan KDRT tersebut? Untuk alasan pastinya sih saya nggak tahu pasti ya. Dia tuh alasannya ngomongnya cuma, gue capek, lu berisik gitu. Kalau nggak, kadang alasannya karena saya belum masak di rumah, dia bisa marah, bisa ngata-ngatain saya, terus juga pokoknya hal-hal kecil. Tapi alasan yang pastinya saya belum tahu kenapa. Soalnya kita karena ribut mulu, jadi kita nggak ada waktu buat ngobrol berdua gitu. Kenapa dia bisa begitu sama saya? Padahal dulu awalnya nggak pernah begini loh, Mbak. Sumpah, ini tuh nggak pernah begini. Dia tiba-tiba berubah semenjak dia di PHK. Dia tiba-tiba berubah. Baik, jadi faktor si Bapak Joko melakukan kekerasan ini karena setelah di PHK ya, jadi Bapak Joko ini sering sekali melakukan KDRT kepada Bu Sumarti. Iya, mungkin. Iya sih, saya nyadarnya tuh pas lagi setelah di PHK dia langsung berubah total. Kira-kira seberapa sering Bapak Joko melakukan kekerasan rumah tangga kepada Bu Sumarti? Udah nggak bisa dihitung, Mbak. Sering ya, nggak bisa dihitung. seringnya ya. Ya, udah kayak makanan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Hati saya, Mbak. Oh, baik. Biasanya nih, kalau Bapak Joko melakukan kekerasan kepada Ibu Sumarti, yang Ibu lakukan Bu Sumarti apa sih? Saya gimana ya? Kan ada aturannya ya. Saya mau ngelawan juga itu suami saya harus menghormatin suami saya. Ya udah, saya cuma bisa terima, saya cuma bisa sabar, saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, semoga suami saya bisa berubah gitu. Tapi nggak tahu, saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa pendem sendirian, saya nggak bisa ngelawan, Mbak. Baik, kalau boleh saya tahu sebelumnya keseharian Ibu Sumarti itu sebagai ibu rumah tanggakah atau bekerja? Saya emang ibu rumah tangga sih dari awal nikah. Tapi karena sekarang keadaan ekonomi lagi kayak begini, saya jadi bantu-bantu suami saya cuci gosok di rumah, ke rumah. Lumayan buat makan sehari-hari. Iya, baik. Jadi saling membantu ya, mana yang ada akan Iya, dikerjakan. saling membantu.
Baik, Ya, baik. itu juga salah satu buat cara saya ngindarin kekerasan dari suami saya gitu, biar saya nggak ketemu sama suami saya. Soalnya kalau saya tiap hari berduaan mulu di rumah, kayak rumah saya bisa hancur deh. Baik. Kalau untuk pernah tidak terlintas di pikiran Ibu Sumarti untuk melapor ke pihak berwajib atau berwenang? Pernah sih, Pernah. waktu di saat saya di titik saya udah ngerasa saya udah capek banget, saya udah pengen ngelapor semuanya, saya udah kumpulin semua bukti-bukti. Pokoknya Mbak, saya kasih tahu ya Mbak, setiap KDRT yang dilakuin sama suami saya foto buat bukti-bukti nanti suatu saat saya laporin. Saya udah kumpulin, udah banyak sekali buktinya, saya udah pengen laporin, tapi saya tiba-tiba mikir, kan dia suami saya ya, kalau nggak ada suami saya tiba-tiba laporin, masa iya saya tega ngelaporin suami saya, gitu. Jadi saya tahan-tahan dulu deh buat ngelaporinnya. Mungkin suatu saat nanti saya ngelaporin kalau emang udah bener-bener parah, dia nggak bakal bisa berubah, saya laporin. Baik. Untuk pertanyaan terakhir nih untuk Bu Sumarti, apakah Bu Sumarti ini ingin terus bersama Bapak Joko dengan alasan yang tadi melakukan KDRT karena setelah di PHK si Bapak Joko ini menjadi KDRT, apakah Bu Sumarti ingin tetap bersama atau ada rencana untuk mohon maaf sebelumnya berpisah? Mbak, sekarang saya tanya, mana ada orang yang mau dipukulin setiap hari? Nggak ada kan, Mbak? Jadi saya milih untuk berpisah, karena saya juga masih muda, Mbak. Saya masih bisa cari duit sendiri, saya juga masih cantik. Ya kan? Saya bisa cari suami lagi yang lebih sayang sama saya. Bener nggak? Jadi saya mending pisah daripada saya sama lelaki itu. Saya ngebatin, Mbak. Saya ngebatin banget, Mbak, sama dia, Mbak. Baik. Capek saya, Mbak. Baik, baik. Saya mengerti apa yang Bu Sumarti rasakan ya. Terima kasih Bu Sumarti. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada reporter 2. Wawancara terhadap Bu RT. Ya, Bu RT, iya. apakah Bu RT sendiri sering mendengar keributan di keluarga Bapak Joko dan Ibu Sumarti? Ya, untuk akhir-akhir ini cukup sering terdengar sih. Saya tahunya waktu awal-awal mereka pindah ke sini, saya kenal mereka keluarga yang cukup harmonis. Tapi semenjak pandemi melanda, saya sering mendengar keributan dalam rumah tangga mereka. Gimana reaksi Ibu setelah mengetahui kalau rumah tangga Bapak Joko ini mengalami KDRT? Ya, saya cukup shock sih, apalagi saya sering mendengar Bu Sumarti teriak-teriak di dalam rumahnya, seperti minta tolong, dan saya sering mendengar suara gelas yang dilempar, seperti beling, cukup terdengar. Walaupun rumah saya dan rumah Bu Sumarti beda beberapa rumah, itu cukup terdengar ke dalam rumah saya. Saya cukup kasihan juga sih melihat keluarga Pak Joko dan Bu Sumarti. Lalu menurut Ibu, apa yang harus dilakukan korban ketika menjadi KDRT? Menurut saya Bu Sumarti sebaiknya melaporkan pada pihak yang berwajib, karena bagaimanapun juga KDRT itu mengancam nyawa kita. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Saya paling takut jika sudah mengancam nyawa Bu Sumarti. Apalagi kekerasan dalam rumah tangganya itu berupa penyakit yang fisik, ya seperti itu. Baik, bagaimana tindakan Ibu RT ke depannya untuk keluarga Bapak Joko dan Bu Sumarti tersebut dan tetangga-tetangga sekitarnya yang lainnya agar tidak terjadi KDRT, Bu? Ya, menurut saya sebaiknya memecahkan masalah itu jangan menggunakan emosi, karena bagaimanapun juga memecahkan masalah dengan emosi tidak akan ada ujungnya dan tidak akan ada habisnya. Sebaiknya
jika mempunyai masalah kita harus berkepala dingin, jangan sampai kita dalam keadaan sesama emosi. Dan juga buat tetangga-tetangga yang lainnya, kita tidak boleh melakukan KDRT, apalagi kita mempunyai anak, itu akan mempengaruhi mental anak kita. Ya, mungkin menurut saya seperti itu aja, Kak. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sekian hasil wawancara kami bersama narasumber Bapak Joko, Ibu RT, dan Ibu Sumarti. Terima kasih. Ya, sama-sama.